puji syukur senantiasa dipanjatkan dan dibawa yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan kesempatan sehingga sama-sama hadir di balai pemenang berkasa ini, yaitu dalam acara penyerahan program PPSL tahun 2019 dan penyerahan PLTDD tahun 6 bulan September tahun 2020. Dan tahun ini selalu salam dihadiahkan bagi pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Jadi selama ini masyarakat kami yang ada di Balat ini, khususnya desa Segelen, mungkin belum memiliki sertifikat tanah, tapi alhamdulillah dengan program pemerintah kabupaten, pusat, dan provinsi, alhamdulillah masyarakat kami sudah bisa memiliki sertifikat tanah. Terima kasih tak terhubung kepada pemerintah Kabupaten Karimun dan BPN telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga masyarakat yang belum memiliki hak atas tanahnya pada hari ini bisa diterima secara langsung oleh masyarakat. Di dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Mungkin tak bisa banyak saya sampaikan dan mungkin Pak Bupati yang kegiatan lain lagi, tapi yang paling penting kami mengucapkan terima kasih. Dan untuk kemarin Pak Bupati sedikit saya sampaikan, dari Dinas PU sudah turun kemarin ke desa Segelen untuk melihat jalan yang arah ke Penara dan di Batam. Dan alhamdulillah Pak Bupati kami juga menerima tantangan dari Pak Bupati untuk WC-nya di pelabuhan tadi, di telepon tadi itu melalui dana desa tahun 2019. 2020. Jadi untuk yang kecil-kecil biarkanlah Pak Bupati. Kalau yang besar kami serahkan kepada Pak Bupati, mudah-mudahan dapat melanjutkan jalan yang sudah ada. Itu harapan kami masyarakat buat memang rindu di jalan itu Pak Bupati nanti dari sini kan langsung naik motor ke Penara, kita bisa melihat langsung. Itulah yang dialami masyarakat kami dan anak-anak sekolah kami yang berhubung dengan 3 desa yang ada di Pulau Gelanggang, yaitu di Penara, letaknya SMP dan SMA, dan di Lebuh juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Bupati bisa melanjutkan jalan kami ini untuk tahun 2021 ini. Itu harapan kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kepada dari BPN, Pak, terima kasih. Mungkin ada berkas-berkas masyarakat kami yang belum terpenuhi, insya Allah akan kami penuhi. Mudah-mudahan penyerahan ini dan yang terakhir mungkin ada program-program lagi Pak dari BPN. Kami siap membantu dari pihak BPN dengan segala sesuatu kemampuan kami. Ini itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 170 sertifikat yang berada di 3 desa. Perlu kami sampaikan bahwa sertifikat yang kami serahkan ini adalah produk tahun 2019 yang sebenarnya awal tahun 2020 kemarin sudah kami akan membagikan. Saya selalu berkoordinasi, saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman di desa bahwa sertifikat tersebut sudah selesai, tinggal dibagikan. Cuma oleh karena masa pandemi beberapa bulan yang lewat, akhirnya sertifikat kami simpan kembali. Namun ada beberapa warga juga yang sudah datang ke kantor kami layani. Pak Kepala Desa juga sudah mengetahui tentang hal itu. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa program pemerintah yang kami baru laksanakan ini merupakan wujud dari tidak terlepas dari kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dengan Bapak Bupati beserta jajarannya, karena perlu diketahui bahwa program pemerintah yang sudah dijalankan ini kami semuanya, hampir semuanya itu kami loloskan ke desa-desa atau di pulau-pulau yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Dan alhamdulillah tahun 2020 juga ini kami sedang menyiapkan beberapa ribu sertifikat
yang berada di Kecamatan Sugi, Kecamatan Moro, dan pulau-pulau lainnya. Pulau-pulau lainnya yang sudah berbatasan dengan, ada yang berbatasan dengan Batam, ada yang berbatasan dengan Durai dan sekitarnya. Alhamdulillah tahun ini juga sudah hampir 3.000 kami menyelesaikan, tinggal dibagi juga. Dan perlu disampaikan ya, program ini memang ada dorongan juga dari Pak Bupati waktu itu setelah kami berkoordinasi dengan jajaran pemerintah, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan jajarannya, diarahkan untuk di sertifikat di pelosok-pelosok. Dan untuk ke depan ya, karena di Kecamatan Pelat ini kalau tak salah ada beberapa desa lagi yang belum kami masuk. Insya Allah tahun anggaran 2021 sebentar lagi kami akan programkan untuk desa-desa sekitar yang belum tersertifikat, karena pemerintah menargetkan tahun 2023-2024 semua bidang tanah di Kabupaten Karekun ini akan terdaftar, sehingga apapun bidang tanah itu masyarakat berkeinginan untuk mendaftarkan, silakan, kami terbuka. Bahkan kami untuk tahun ini dari 23.000 masa pandemi ini hanya pemerintah pusat memotong bidang tanah yang kami sertifikat, kemudian memotong anggarannya sehingga hanya menargetkan 6.700. Alhamdulillah dari 6.700 itu saya sendiri yang melaksanakan penyuluhan waktu itu bersama dengan pemerintah daerah, bersama-sama di kecamatan, di pulau-pulau. Saya tidak hafal pulau-pulaunya karena saking banyak pulau yang saya datangi waktu itu. Nah, untuk yang tahun 2019 ini sebagian juga nanti ada tim saya juga yang lagi melaksanakan pembagian sertifikat di Tanjung Batu Kecil. Saat ini juga hari ini sedang melaksanakan, dan kita mengingat masa pandemi ini ya sangat terbatas. Ini adalah lanjutan dari program yang awal tahun sudah kami laksanakan sebagian, dan dikarenakan oleh adanya COVID-19 ini kami stop semuanya, dan alhamdulillah hari ini kami berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Karekun melalui Pak Bupati untuk kita sama-sama menyerahkan sertifikat, walaupun hanya secara simbolis, tapi sertifikat dari 1.570 itu sudah kami bawa semuanya. Jadi untuk teknisnya nanti kami akan menyerahkan kepada pihak kepala desa atau jajarannya untuk dapat membagikan langsung kepada yang bersangkutan, dengan catatan sertifikat itu harus diterima langsung oleh yang bersangkutan, tidak boleh diwakilkan, jangan sampai bertindak tangan. Ini adalah surat sangat berharga, tidak boleh sembarangan disimpan. Mungkin itu aja dari saya. Nanti untuk selanjutnya mohon izin Pak Bupati dapat menyerahkan sertifikat secara simbolis. Berapa orang? Tuh, 13 orang untuk dapat mengambil bagian di tempat di depan itu penyerahan langsung oleh Pak Bupati. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wala haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati sahabat kami Bapak Rasno Westi, anggota DPRD Kabupaten Karimun, Mas Agus sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Karimun. Kemudian ada bapak-bapak kepala dinas perikanan, kepala dinas pekerjaan umum, dan beberapa orang kabar. Kemudian Pak Camat Belang beserta Koordinasi Bidang Kecamatan Belang, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil atau mewakili yang kami hormati, bapak-bapak kepala desa, khususnya desa Sebeler, desa Penara, desa Sungai Asap, mungkin desa yang lain, orang akan hadir bersama dengan Bapak Ketua dan Anggota DPD, bapak-bapak dan ibu perangkat desa, mulai dari sekretaris desa, para kaul, dan juga para kepala dusun, juga para bapak-bapak ketua RW dan RT, serta bapak dan ibu tokoh masyarakat dan ulama, pimpinan organisasi masyarakatan, dan juga organisasi kepemudaan, serta bapak dan ibu penerima sertifikat program sertifikat dengan sistematis ya, lengkap yang sangat BPN, dan juga bapak dan ibu penerima BRT dari dana desa yang hadir pada kesempatan pagi ini. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita semua berada sehat walafiat walaupun sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Namun kita bersyukur kita yang hadir di sini dan sebagai besar masyarakat Kabupaten Karimun, Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa masih memberikan kasih sayang sehingga kita hari ini berkumpul bersama-sama di Gedung Serbaguna untuk desa Sebeler dan rangkaian kegiatan penyerahan sertifikat bagi masyarakat untuk desa Sebeler, desa Penara, dan juga desa Sungai Asam, 3 desa yang hari ini dapat kita serahkan secara simbolis dan untuk penyerahan BRT untuk desa Sebeler untuk bulan 6 dan bulan terakhir. Semoga kita semua dalam kegiatan ini selalu mendapatkan hidayah maunah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam tak lupa kita hadir kunjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Allah Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak BPN Karimun yang telah dapat menyelesaikan program sertifikasi tanah dengan program pendataan secara sistematis yang untuk tahun 2018, 19 dan 20 sudah berjalan. Untuk tahun 2018 jumlah masyarakat kita menerima program sertifikasi pemerintah pusat adalah sebesar 23.000. Kemudian 2019 ada 22.000 dan untuk 2020 ada 6.000 lebih kurang. Jadi karena COVID artinya mungkin hampir 20.000 sebenarnya untuk 2020, tapi karena anggaran dipangkas dari komisi namanya tingkat 6.000. Alhamdulillah itu masih dapat daerah Moro tadi saya dengar ada beberapa desa di Kecamatan Moro. Jadi terima kasih bahwa sebagai sertifikat untuk yang di Kabupaten Karimun sudah ada yang diserahkan dan hari ini untuk 3 desa sebanyak untuk bulan ya 1.700 feet yang akan diberikan secara keseluruhan secara bertahap. Terima kasih. Dan tentunya bapak-bapak, ibu sebagai warga masyarakat sangat menantikan tentang penyerahan sertifikat ini. Bahkan ada yang tersabar pergi seorang, pergi langsung ke kantor, mungkin di balai desa. Dan banyak yang ambil power perorangan, enggak ya. Jadi bapak-bapak yang belum mengambil hari ini sudah diserahkan. Kira-kira bapak-bapak suka tak? Senang tak? Bahwa tanah ini sudah sertifikat. Alhamdulillah ya, bersyukur bahwa pemerintah pusat bekerjasama dengan tentunya BPN dan kami pemerintah daerah dibantu oleh para camat, para desa, dan RT dapat menuntaskan program sertifikasi tanah yang kita serahkan pada hari ini. Kemudian yang kedua, terima kasih Pak Kades bahwa program
bantuan langsung tunai dalam rangka COVID ini yang bersumber dari dana desa telah dapat dilakukan oleh desa Sebele dan juga seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Melati. Untuk BLT di desa Sebele berapa Pak Kades? Berapa kakak yang dapat? 154. Jadi di bulan ke-6, bulan yang terakhir ya kan, bulan depan minta lagi. Berdoa boleh, ya kan, berdoa juga nanti surat perintah pusat bahwa harus dirubah lagi, tapi rasanya tak mungkin karena sudah beberapa kali perubahan dan sebagian dari desa itu sudah dilakukan proses-proses pembangunan yang dilakukan di desa sebelum ini. Kalau desa Sungasap, saya serahkan untuk yang bulan ke-6 BLT-nya sudah. Untuk desa Penara Pak Kades sudah diserahkan, sudah. Untuk Degung tak ada ya, Degung Tebias Lebu ya, saya kira sama sudah diserahkan. Kalau untuk BLT-nya dana desanya, oh Lebu sampai tahap 3 aja, untuk depan 5-6 tidak ada deh. Oh dibandingkan bansos, nah, mungkin boleh dapat jawab kenapa bisa demikian ya. Kemudian setelah BLT saya nak nanya Pak Kades Sebele, untuk Sultan sampai bulan apa dah diurus? Itu data dengan saya itu berkaitan dengan penghasilan tetap perangkat desa. Dan Pak Kades ini perangkat desa gaji dah sampai bulan apa? Masuk 10. Dah sampai bulan 10. Agustus dah terima belum? Sudah. Pak RT, Pak RW sebenarnya dah terima. Insentif RT RW sampai bulan apa? Dan kalau kepada desa dapat sampai bulan 10 tentu bulan Agustus tentu RT RW dapat sampai bulan 8 Agustus dah terima Pak RT. Dia berarti belum terima ni Pak Kades. Hah? Yang tadi Pak RT mana? Pak RT sebenarnya ada. Di sini Pak RT sudah ada. Kami WA masuk dengan saya kata 6 bulan ST dan TRW belum dibayarkan. Itu lagi Pak. Bulan 8. Nah, berarti kan dah bulan 8 kan sampai 6 bulan nih ada yang tepat. Ini berarti kepala desanya belum mencairkan ADD-nya atau siltapnya, betul? Kenapa belum dicairkan? Berarti belum lengkap persyaratannya. Jadi Pak Kades, saya minta untuk yang lain mungkin segera melakukan pencairan dana siltap untuk tunjangan perangkat desanya sampai dengan sertifikat TRW. Kemudian saya maklumkan di sini malam kami menyampaikan pidato kebijakan anggaran 2021, di mana fraksi-fraksi DPRD menginginkan agarnya ada perbaikan penghasilan, termasuk fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi PKB, seluruh fraksi. Kecuali ada 2 fraksi yang tidak mengajukan, ya. Namun pada prinsipnya seluruh anggota dewan itu menginginkan ada perubahan dan perbaikan penghasilan, mulai dari tukang sapu sampailah kepada ASN. Oleh karena itu Pak RT, Pak RW, kepala desa untuk 2021 insentif RT RW itu kita naikkan menjadi 1.500.000 per triwulan. Kemudian dari sini honor kontrak baik yang dulu maupun kerja di pemerintah daerah yang merupakan honor kontrak dari 1,5 juta menjadi 2 juta atau kemudian guru dan juga tenaga honor insentif yang 1.400.000 menjadi 1.750.000. Kemudian honor guru kesehatan dan sebagai seluruhnya insentif 750 menjadi 1,5 juta, termasuk guru-guru yang berada di sekolah-sekolah swasta. Kemudian juga kader posyandu itu juga dari 100 menjadi 150. Guru-guru TPP dari 500 menjadi 700. Kemudian petugas kebersihan di Pak Camat ada petugas kebersihan sini.
Petugas kebersihan berapa gajinya? Nah, masuk ke berapa ya? 1,5, berarti naik 30%, berarti bisa mencapai 2 juta. Dengan itu seluruh, jadi mulai kelas 1 sampai ke atas. Kemudian ASN grade-nya itu juga akan dievaluasi. Seluruh pimpinannya akan melakukan evaluasi berdasarkan indikator beban kerja. Itu juga akan terjadi perubahan. Ini yang kita lakukan dalam rangka kita memberikan penghargaan menghadapi COVID yang luar biasa ini. Kemudian pemerintah harus kita langkah-langkah yang diusulkan oleh teman-teman DPRD dan kami dari pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran 2021 juga sudah memasukkan tentang perbaikan penghasilan para penyelenggara di pemerintah Kabupaten Karo. Terakhir tentunya saya berharap di bulan ini menjadi komitmen kami untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur. Sekarang sudah mulai dibangun dari Sungai Asam. Provinsi itu tanggung jawab provinsi, nanti jalan induknya, tetapi jalan desa menuju jalan provinsi itu tanggung jawab pemerintah daerah. Dari pemerintah pusat sudah mengeluarkan surat kepada kita menyetujui untuk desa Sebele, desa Benara, desa Lebuh, ya, karena Sungai Asam sudah masuk ke provinsi itu lebih kurang 10 miliar. Tahun 2021 untuk pengaspalan jalan ini. Kemudian untuk Tebias dari APBD Pak Rasno, Wakil Ketua, saya juga sampaikan pembangunan jalan dan jembatan penyeberangan untuk anak sekolah dari Tebias menuju ke Sungai Asam. Ya, sekarang sudah digali, itu kan kita bangun tahun 2021. Anggarannya berapa Pak Irfan? Berapa? Sekitar 3 sampai 4 miliar. Tapi yang penting jembatannya dulu Pak Irfan, baru nanti jalannya sekitar 13 lebih. Kalau itu menghubungkan anak sekolah. Kemudian Desa Tegung, penyelesaian jalan yang sudah kita bangun itu kita lanjutkan sepanjang berapa kilo Tegung? 2,5 kilo itu kita tuntaskan sekarang sudah dibuka. Jadi untuk Pulau Belang ini merupakan skala prioritas 2021 sesuai dengan janji saya bahwa jabatan saya sampai 2021 untuk Belang, Bungar, dan Durai 2021 menjadi skala prioritas dan kita akan geserkan kegiatan di kecamatan-kecamatan lain itu tidak kita menjadi Pak semua yang masih minim infrastrukturnya. Ya mudah-mudahan ini juga dapat merespon apa yang disampaikan Pak Kades tadi, masyarakat sangat merindukan tentang jalan yang baik, aspal yang baik. Sesungguhnya apa yang kita lakukan juga di sini masyarakat mungkin masih ingat lampu listrik yang 24 jam juga itu hasil perjuangan kami semua, dan bahkan di sini sudah terang listriknya sudah tertinggal jalan. Insya Allah jalan 2021 akan kita lanjutkan. Kira-kira lanjutkan tak jalannya? Lanjutkan. Sepakat kita lanjutkan? Saya pun aktif juga. Dan jadi saya kira semangat ya, kita sama-sama berdoa pada Allah SWT semoga pembangunan dapat diteruskan ke arah yang lebih baik dalam menuju kesejahteraan bagi masyarakat dan Kabupaten Karo. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin tidak ada dialog karena kami harus ke Menara, sesudah Menara akan kembali ke Karimun dan melanjutkan perjalanan ke Tanjung Pinang. Kita bersyukur bahwa Kabupaten Karimun mendapat juara umum yang ketiga kalinya. Musyawarah Tilawati tingkat Provinsi Kepulauan Riau, di mana piala MTQ tingkat provinsi sudah menjadi piala tetap kita. Dengan kedua dua-dua jadi bicara itu terarah fokus ya kan? Jadi bersyukur Pak, MTQ adalah pembangunan di bidang keimanan dan ketakwaan.
3 tahun betul-betul pejabat, 6 tahun 2 tahun sekali kita juara umum. Nilai kita 153, di bawah kita 90. Jadi tidak ada yang namanya yang tidak jujur. Penilaian sistem IT yang langsung tanding langsung keluar nilainya. Bahkan anak kita yang habis nilai tertinggi 99,08, dah sama kesempurnaan itu. Itu anak dia pun anak penerang, namanya Maisara, tertinggi, dan dia akan mungkin berikan kehormatan nanti malam ngaji, baca tilawah untuk acara penutupan. Itu anak kita. Nomor 2 adalah anak dari New Permain, anak almarhum Ustaz Ahmad Rahmat SK, sarjana Quran SK. Itu juga juara terbaik dan akan kirim ke tingkat nasional. Ini anak-anak pulau kita. Kenapa bisa demikian? Pembinaan. Kenapa ada pembinaan? Berarti ada proses pembangunan. Siapa yang bilang mengatakan tak ada pembangunan di Kabupaten Karang? Kenapa terlalu berani mengatakan tak ada yang dibuat, tak ada yang dilakukan, semua tak ada, semua tak ada? Kubur nikmat. Betul? Betul. Lain sakartum la zidanakum balik kafartum min azab ilasan. Tunggu bagi orang tidak bersyukur, Allah turunkan azab. Itu baru bidang keagamaan. Bidang lingkungan hidup, penataan kota, kita 3-4 tahun berturut-turut itu mendapatkan Adipura. 2020 ini karena tidak bisa diumumkan karena COVID. 2017, 2018, 2019 kita Adipura. Itu pekerjaan yang kita lakukan bersama-sama. Apa tak ada proses pembangunan di situ? Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sakit kita. Nih Pak Asisten 2 ya. 3 berapa tahun kita? Hampir 6 tahun kita terbaik untuk wilayah Sumatera dan di Pulau Jawa. Nilai PP bukan mudah Pak. Itu dinilai mulai dari kita perencanaan sampai pelaksanaan dan outputnya apa? Dan sampai dengan evaluasi. Artinya kerjasama pemerintah, bupati dengan DPR itu berjalan dalam merencanakan ini. Ini yang dianggap pembohong, pembengak, tak ada pembangunan. Suatu kenaifan kalau kita terpancing dengan hal ini. Dana desa sumbernya dari mana? ADD. Pak Kadek, sumbernya dari mana? APBD. Selama APBD kita alokasikan 10% dari pendapatan transport pemerintah pusat kepada desa, ada tak pembangunan yang dilakukan oleh di desa ini? Ada Pak. Ada kan? Ada sementasi, terus ada pembangunan pare, gorong-gorong dan sebagainya. Satu desa sebelah sementasi ada berapa kilo? 1 tahun. Sekarang selama 5 tahun atau 4 tahun ini ada tak 3 kilo dibangun? Lebih, taruh 5 kilo. Kita ada 42 desa. Kalau jalan tadi kita bangun 5 kilo satu desa, berarti ada 200 kilo jalan semenisasi yang ada di desa-desa ini. Di Dengung itu 8 kilo semenisasi, dan tak ada lagi dusun yang tak semenisasi jalan. Artinya kalau dari Jakarta sampai ke Bandung mungkin cuma 100 kilo lebih. Jalan yang kita bangun di pulau-pulau ini kita sambung, itu sama di Jakarta sampai ke Bandung. Pembangunan atau bukan itu? Pembangunan. Jalan yang kita bangun 153 kilo baik yang baru maupun kita peningkatan sekabupaten Karimun, ya, masuk di pulau-pulau Moro, di Buru, itu pembangunan atau bukan? Pembangunan. Jadi yang dibilang tak ada pembangunan, tak ada berbuat, itu yang mana itu? Artinya yang bercakap itu yang belum pernah terjawab sendiri dengan hal ini. Oleh karena itu mari kita bersyukuri apa yang sudah kita lakukan ini. Pak Kades saya terima kasih ya, dengan COVID ini juga dapat melakukan proses pembangunan. Pak RT, Pak RW saya terima kasih, sabar. Dengan adanya BLT, dengan adanya PKH, ada BPNT, dengan adanya BST, kira-kira Pak RT, Pak RW ada tak kita di masyarakat? Ada Pak RT, Pak RW? Ada tak kedengaran masyarakat di depan? Ada di sini. Alhamdulillah, berarti masyarakat sini bagus semua. Alhamdulillah. Karena dapat semua kan? Ada satu tempat tu habis Pak RT, Pak RW deh. Ini keluarga dia je dapat. Ini jangan-jangan dia nyusul, jangan-jangan dia tahu corona nak turun, berarti dia dapatkan. Subhanallah. Jadi oleh karena itu RT RW yang saya berani wajar kalau di DPRD mengusulkan perhatian untuk kesehatan
dengan catatan kalau itu udah naik nanti harus detail dengan baik. Maka des, ya kalau memang nanti tak baik, boleh minta warga untuk menukar, mengganti, boleh kan? Boleh, tapi tak ada sama ini warga-warga sebenarnya PRT, PRP dan juga PRT desa. Saya kira terima kasih dari BPD juga saya titipkan untuk kerjasama yang baik untuk di desa Sungai ini. Khusus Penara belum dapat dilantik hari ini karena terakhir BPD-nya besok 24, sehingga kita baru bisa lantik tanggal 25. SK-nya dah siap, tinggal pelantikan aja. Nanti yang melantik boleh Pak Camat, boleh bupati yang baru, bupati PDS. Jadi sekalian saya mohon diri, mohon pamit, bukan seterusnya untuk 71 hari aja. Pokoknya selama ini pula masih ada waktu saya sampai bulan Maret saya masih ada. Kalau Allah takdirkan nanti berhasil, lanjutkan berarti 4 tahun kemudian lagi kita akan bersama-sama. Boleh doakan? Alhamdulillah. Makasih. Sekali lagi kurang lebih mohon maafkan para semua yang menyampaikan. Cukup. Ya, ada konstituen banyak sini kata PDI ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.